bahwa ada kampung proklim, kampung pro iklim dan sebagainya. Bagaimana mengurangi pemanasan global, jadi bagaimana masyarakat juga bisa memilah saluran sanitasi, suplai oksigen itu sangat bermanfaat, memilah dan mengolah sampah, terus stimulus program yang berdampak ekonomi menggerakkan masyarakat itu banyak. Ada cemooh lah, ada ini macam-macam dan seperti itu. Aku oleh Tea Angel Krismaeva, NIM H04190073. Halo, perkenalkan nama saya Isnaini Retnaendrani, NIM H04190038. Aku Cici, NIM H04190008. Halo, saya Retna Yuardianti Putri, NIM H04190079. Saya Fatul Ma'arif, NIM H04190023. Sekarang saya sedang berada di Kota Solo, tepatnya di Kampung Lawean, dan di samping saya ini ada Pak Widi, di mana beliau merupakan salah satu penggerak program Kampung Iklim di Lawean. Pak Widi, mungkin bisa dijelasin kenapa bisa terbentuk program iklim di Kampung Lawean ini? Baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan dulu, nama saya Widiarso, yang biasa dipanggil di sini Pak Widi gitu. Nah, kebetulan kami dan teman-teman adalah penggiat sosial, dan kebetulan kami juga berada satu lembaga, yaitu di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan atau sering disingkat LPMK. Nah, satu hal yang mendasari bahwa bagaimana kita memberdayakan masyarakat di sana sadar secara kolektif akan pentingnya bagaimana kita merawat bumi. Intinya di situ. Nah, dalam hal merawat bumi itu kekiniannya disebut bahwa ada kampung proklim, kampung pro iklim dan sebagainya. Itu pada dasarnya adalah bagaimana kita bersama-sama secara kolektif merawat bumi ini. Nah, ada hal-hal menarik di situ yang mungkin tidak banyak orang lakukan, ya, itu kita lakukan di Lawean, ya. Salah satunya bagaimana merawat kampung ini, karena kampung ini ya masuk dalam kategori kampung tua lah, seperti itu. Kegiatan yang dilakuin masyarakat dalam program ini tuh apa saja? Ya, jadi kalau untuk program iklim, intinya di program iklim yaitu bagaimana kita bagaimana mengurangi pemanasan global. Jadi di sana mungkin bagaimana masyarakat itu peka dengan perubahan-perubahan efek rumah kaca seperti itu. Maka masyarakat yang pertama adalah kita sadarkan bahwa suplai oksigen itu sangat bermanfaat. Jadi bagaimana dia menanam vegetasi, tutupan-tutupan vegetasi yang banyak, ya, baik itu vegetasi yang sifatnya tanaman keras yang kita harus ditanam di mana, kan gitu, yang tidak merusak dengan tembok dan sebagainya, ataupun sifatnya adalah vegetasi yang berwujud adalah vertical garden seperti itu. Juga tentang bagaimana limbah industri, bagaimana masyarakat juga bisa memilah saluran sanitasi dengan saluran industri harus berbeda seperti itu. Dan untuk industri intinya masyarakat lakukan bagaimana memohon atau meminta fasilitasi pemerintah untuk membuatkan ipal-ipal komunal. Cara untuk tetap menjaga semangat para masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam program ini? Ya, salah satunya bagaimana daya tarik masyarakat untuk tetap dalam konsisten menjaga merawat lingkungan. Paling harus kita membuat sebuah stimulus program yang berdampak ekonomi. Ya, salah satunya di situ ada bank sampah. Bagaimana nanti memilah sampah tadi, misalkan ada sampah-sampah yang sekiranya untuk bisa dibikin craft, bikin industri dan sebagainya. Terus ada juga yang sampah-sampah yang sifatnya adalah tanda kutip bisa dijual langsung, misalkan kayak besi apa dan sebagainya. Seperti mereka juga akan berpartnership dengan para pengepul rosok dan sebagainya seperti itu. Itu salah satunya adalah bagaimana berdampak ekonomi.
Jadi masyarakat itu bisa manfaat dari Kampung Proklim itu bisa dirasakan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, satu, yang pertama adalah bagaimana keteguhan hati kita secara kolektif tadi, ya sadar diri dalam artian di situ adalah sadar skala kolektif itu bagaimana merawat bumi. Paling tidak di situ ada sudah mengurangi bagaimana dampak kekeringan tadi. Ya, terus yang kedua manfaat langsung kalau mereka memanfaatkan tanda kutip adalah kria dari bank-bank sampah tadi secara otomatis dibikin dan juga kita dampingin akan ada pelatihan craft dan sebagainya, mereka juga akan membuat itu dan secara otomatis kan dia langsung bisa jual beli di sana. Kendala dalam program ini di desa ini itu gimana Pak? Ya, kendalanya Mbak, ya secara otomatis kan menggerakkan masyarakat itu banyak. Menjadi orang baik itu mudah. Jadi bekerja ke rumah, bertetangga saja atau misalkan selaling memberi, diam di rumah itu bagus. Baik, ya kan dalam artian menjadi baik. Tetapi yang akan sulit adalah bagaimana menjadi orang ataupun masyarakat tadi bermanfaat. Karena kita harus menggerakkan segala sendinya bagaimana bermanfaat bagi semua. Dan itu pasti kan tantangannya banyak. Nah, ada cemooh lah, ada ini macam-macam dan seperti itu. Terus yang kedua memang secara kolektif itu masyarakat ada yang tersadar dan sebagainya. Kalau yang kita di masyarakat yang sadar dan sebagainya enak. Tetapi kalau di masyarakat yang apatis dan sebagainya memang agak susah dan perlu approach pendekatan yang luar biasa. Mungkin dari Bapak ada saran untuk meningkatkan partisipasi anggota. Oke, kalau saran mungkin juga untuk perbaikan ya, arah-arah perbaikan memang kita perlukan. Yang pertama mungkin lebih banyak inovasi khususnya di bidang energi. Ya itu memang belum kita genjot sampai ke sana. Saran kita bagaimana masyarakat tadi itu akan menerima manfaat secara langsung dari sebuah program, pasti dia akan bertahan. Ya, jadi bukan cuma jadi objek tapi mereka juga jadi subjek. Harapan saya masyarakat akan terus menerus dalam artian itu menjaga eksistensi, menjaga kepedulian, tidak membuang sampah sembarangan, membuang limbah sembarangan, terus ya tadi bagaimana perilaku masyarakat tadi memilah dan mengolah sampah, terus masyarakat juga dalam hal membangun bagaimana dia tetap mengedepankan bagaimana ruang-ruang resapan, ya terus biopori tanah di sana juga kita Pak, tadi kan saya sudah sempat jalan-jalan di daerah sini. Ya. Kalau saya tuh melihat tulisan sate 3 negeri. Nah, itu tuh maksudnya gimana ya, Pak? Sate 3 negeri. Ya itu kan salah satu bentuk apresiasi UKM kita saja, salah satu UKM kita dia bergerak di bidang makanan ya seperti itu, kuliner. 3 negeri banyak arti ya. Satu, di Kampung Laweyan setelah keseluruhan ini ada 3 RW ya, itu juga menandakan 3 negeri dengan primordial yang berbeda-beda ya, dengan kekhasan yang berbeda-beda kan gitu, dengan tingkat strata masyarakatnya juga berbeda. Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way